wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPS Cakra Niskala kali ini kedatangan tamu nih, tamu dari jauh walaupun sesama Bogor tapi lumayan jaraknya jauh, ya sejam lah ya, sejam 2 jam lah. Nah kebetulan tamu kita hari ini itu siapa namanya? Dede Yadi ini dari Silat Marun gitu. Nah untuk Silat Marun ini kita ini lagi kepo gitu kan. Silat Marun ini kan kita sesama silat ini kan ya silaturahmi pasti ada gosip keponya gitu kan. Nah kita mau tahu nih Silat Marun ini kayak gimana aja gitu kan. Mungkin bisa diceritain dari awal latihan itu sampai sekarang ini Silat Marun itu gimana gitu, terus Silat Marun itu pun sejarahnya bagaimana gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silat Marun itu yang saya dengar dari guru saya itu. Karena silat Marun itu silat yang tadinya tersembunyi, tidak dikembangkan keluar antar keluarga aja. Kebenaran waktu kecil itu saya tetanggaan sama guru silat Marun ini. Jadi di belakang rumah itu guru silat Marun. Menurut saya dengar silat Marun itu awal katanya Marun itu dari nama guru besarnya dulu. Ma'run itu. Ma'run wanita ya, wanita dia tuh jawara cewek lah ya zaman dulu itu biasa kalau wanita itu zaman dulu biasa ada sayembara kan, pengen punya suami itu ada sayembara. Nah Ma'run ini dulu beliau ini pengen punya suami sampai akhir hayatnya tapi tidak pernah kesampaian punya suami karena nggak ada yang lain, jadi nggak ada keturunannya sampai sekarang nih gitu, ada keturunannya. Jadi Silat Marun itu cukup sama anak istrinya aja. Itu saya berguru pertama sama Wadli, nama saya Wasadli ya, bin Umar. Itu saya belajar di belakang rumah. Belakang rumah ada ruangan lah, ada kayak lapangan gitu kecil, tempat bakar sampah gitu ya, ada pohon segala situ. Jadi diberesin. Generasi pertama murid Wasadli itu yang dari Ma'run itu zaman saya masih sekolah SD. Zaman dulu belum ada seragam kayak gini. Saya belajar tiap malam minggu. Setelah itu kesininya setelah Wasadli itu gak ada, diteruskan sama anaknya Angkos ya. Sekarang udah jadi RT di daerah Halulia. Nah dibantu sama anaknya lagi, berarti cucunya ya. Jadi Wasadli itu mulai dikembangkan nih Marun. Yang awalnya dari cuman keluarga terus orang dekat, sekarang mulai ke publik nih, mungkin daerah sekitar kampung aja lah gitu yang dekat-dekat. Mulai ada seragam. Silat Marun sendiri itu dari kasal katanya gitu ya. Ya begitu, jurusnya juga dia cuman nggak banyak lah, jurusnya cuma ada 13 jurus, terus 4 langkah, 3, 4, 5 sama 6. Jadi langkah 3, langkah 4, langkah 5 sama langkah 6. Gendong macan. Itu jadi kembali ke sananya rahasia aplikasi jurus gitu lagi. Jadi enggak kayak aliran Cimande kan ada kayak selancar, terus ada musik kendangnya. Ini enggak, dia murni bela diri aja. Dikit-dikit nyelekit lah ya. Biasa terus dikit-dikit tuh. Iya. Tuh pertama belajar Silat Marun itu dari umur berapa ya kira-kira? Mungkin kalau SD sekitar umur 7, 8, 9 tahunan lah gitu. Jadi itu juga enggak ibaratnya enggak konsisten latihannya karena masih kecil kan. Kadang-kadang orang tua udah
Udah ya latihan malam minggu nih, kadang-kadang latihan kadang enggak, dulu kan begitu. Ini konsistennya waktu diajar silatnya sama anaknya Wasadili ini, Mang Kos ini. Baru Kos ini sampai full jurus langkah terakhir berarti. Jurus terus langkah terakhir. Akan terakhir itu. Itu baru sekitar SMP SMA lah ya. Gitu. Kesininya kan ada lagi generasi latihan dari anaknya Pak Mang Kos ini, berarti cucunya Wasadili yang dibawa sama Nunu, saudara Nunu ini, sampai ada baju seragam ini, sampai sekarang udah ke pabrik lah, masih sekitaran Lodiang aja, belum nyampe kemana-mana. Cuman dulu murid-murid yang ada dulu memang pernah ada, just macam Mang Kos ini dulu pernah tinggal di daerah mana di Jakarta, dulu pernah ngajarin gitu. Jadi muridnya nggak siapa aja nggak tahu kan, nggak tercatat, nggak terorganisir dulu itu. Jadi ada di Bogor pernah mungkin ada muridnya, cuma nggak tercatat gitu. Jadi aliran sendiri berdiri sendiri gitu, dari makhluk itu. Makanya kita juga kan banyak bertanya-tanya ya, silat marun itu silat apa, karena emang baru dengar gitu ya. Bang Denny juga baru dengar ya silat marun, tapi karena ternyata emang silat marun hanya diajarkan selingkungan kampung itu saja ya, emang ciri khas kampung itu saja. Malah awalnya kirain itu marun itu emang warnanya marun aja gitu, bajunya kan merah marun. Kayak band luar negeri marun dia marun pahit dia ada juga kan. Iya sih. Tapi ternyata marun tersendiri asal katanya Mak Roen ya, ternyata saudara-saudara dari jawara perempuan. Berarti Mak Roen ini selaku sesepuh lah, ibarat kata pendiri lah ya. Nah itu kalau misalkan dikira-kirain itu beliau itu hidup di zaman mana ya gitu kan, apa kira-kiraan apa sekiraan tahun berapa gitu kalau Ya kemungkinan kalau Wasadili aja udah nggak ada, udah wafat ya. Anaknya aja sekarang umur sekitar Mang Kos ini umur sekitar umur 50-an tahun lebih. Berarti sekitar sebelum merdeka kan? Ya, penjajahan. Kalau mungkin bisa jadi dia tuh waliyah ya. Wali perempuan bisa jadi ya Bapak. Gitu. Itu adanya di daerah Gunung Handelem, Lodiang. Bogor ya. Iya Bogor. Karena silat marun itu dasarnya menjadi perempuan, jadi nggak ada silatnya tuh nggak bentrokan gitu, nggak bentrok kayak cuma deh tangan diadu. Jadi dia sistemnya jatuhan kuncian gitu, jadi lembut lah, jadi nggak mencelakai lawan, mencederai lawan, enggak, dia cuma menjatuhkan lawan, mengusir lawan gitu kan. Gitu aja, jadi nggak harus kayak cuman dia kan ada patahan gitu kan, ada macam gitu. Karena mungkin cewek juga kan lembut Ya, mungkin kalau saya hidupnya di zaman itu saya juga ikutan kali ya. Walaupun mungkin nggak tahu kalah menang. iya Gitu. Ini namanya jawara cewek kan sekarang udah jarang gitu kan. iya Kebanyakan tuh ya jawara cowok bapak-bapak. Iya. Gitu. iya Ya ini mungkin yang membuat menarik ya dari silat marun, bahwa jawaranya itu dari perempuan, dari pendirinya dari perempuan ya, Mak Roen itu beliau. Jadi jurus-jurusnya bukan benturan fisik, iya tapi bisa dibilang mengambil tenaga lawan untuk melawan, untuk menjatuhkan lawan gitu Iya. kan. Ini yang menarik mungkin gitu kan. Berarti marun tersendiri apa nih yang diunggulin? Maksudnya bukan diunggulin ya, jurus-jurusnya itu lebih banyaknya di apa gitu? jurus marun itu sebenarnya kebanyakan kuncian. Jadi kuncian sama mematikan lawan. Yang benar-benar apa sih adanya silat marun ini kayaknya membuat kita penasaran juga ya. Nah kira-kira kalau kita mau belajar silat marun, kira-kira kemana ya?
Untuk sekarang masih tersentral di daerah Desa Karacak, RT 4 RW 6 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, daerah Karacak, Luliang Bogor, tepatnya depan seberang Alfamart Bakau Karacak, kalau enggak depan Musola Albayan di Jalan Raya Karacak Luliang Bogor. Siapa yang kita tuju? Nah, yang dituju itu Bapak Engkos, kalau saya nyebutnya Bang Engkos. Bapak Engkos Kosasih, beliau juga selaku RT di lingkungan itu. Oh gitu. iya. Gitu. Dan kalau enggak bisa juga ke anaknya Saudara Nugraha selaku putranya, dan dia juga memang yang mengembangkan sekarang gitu, yang mengembangkan sampai ada ya sederhananya, pada bukan sederhana lah gitu, walaupun sederhana tapi ya insya Allah bisa. Anak kecil itu udah dilatih, anak kecil dari umur sejak dini udah dilatih. Kemarin juga ada di ini juga sempat ada videonya dulu di shoot ada. Terus jurus-jurusnya Marun itu sedikit, ada 13 jurus seperti rukun sholat ya, 13 ya. Terus langkahnya ada 4 macam langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, namanya sebutnya 5 macam gitu. Terus kesannya aplikasi jurus, kalau nggak sebutnya rahasia, kalau kita bicaranya rahasia jurus gitu. Jadi nggak banyak, cuman sedikit, tapi insya Allah tergantung si pesilatnya nanti yang kecerdasan si pesilat yang bisa mengaplikasikan jurus-jurus yang walaupun sederhana dan sedikit itu. Pengembangan lah ya. Iya, pengembangan jurus nantinya. Nah, jadi ternyata silat di Indonesia ini kalau kita selidiki ya, banyak sekali ya silat-silat di Indonesia. Mereka yang terdaftar di IPSI saja sudah ratusan. Nah, yang belum terdaftar aja yang nggak mendaftarkan diri ya, nggak mendaftarkan diri banyak ternyata di kampung-kampung. Dan ternyata yang sederhana itu ya menyimpan banyak rahasia gitu. Selalu ada sejarah. Iya, Ya. selalu ada sejarah yang harus kita kuak ya, gitu. Jadi biasanya yang sederhana ini yang benar-benar melestarikan keasliannya ini. Iya. Gitu. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara yang ingin belajar silat Marun, silahkan datang ke sana. Tadi sudah disebutkan yang dituju siapa dan alamat lengkapnya. Mungkin nanti alamat lengkapnya bisa ditaruh di deskripsi kali ya. Iya. Soalnya kalau namanya alamat lengkap kan ada RT RW-nya, Iya. kecamatan. Paling ya kalau yang kita sebut di sini ya Karacak, Luliang Bogor ya. Untuk RT RW dan mungkin nomor rumah si bapaknya mungkin nanti Iya. di deskripsi saja. Ya, silahkan kalau dari saudara-saudara dari perguruan PPS Cakra Adi Skala mau bersilaturahim, silahkan ke sana, hubungi nomor HP-nya saudara Nunu, anaknya guru silat itu, bisa dihubungi. Saya ada nomor HP-nya, nomor WA-nya. Kalau mau silaturahim ya janjian dulu ke sana. Kebetulan juga dia ada kegiatan kerja. Kita mungkin bisa diatur jadwal ketemunya kapan. Nanti kita ke sana bersilaturahim, ketemu sama Mangkos ini, guru Marun yang sekarang, guru besar Marun sekarang, dan ketemu sama murid-muridnya yang lain mungkin gitu. Silakan saja kalau mau ke sana silaturahim. Insya Allah disambut dengan baik. Saya juga di sini disambut dengan baik ya. Alhamdulillah kedatangan AA Yadi ini datang ke sini justru menambah kita saudara ya. Kita senang menerimanya ya, kita lagi bertambah saudara, dan kita juga bangga dengan Indonesia, negara kita. Ternyata dengan kaya dengan budayanya, silatnya pun wah, di berbagai tempat itu pasti ada silat yang ciri khas setiap kampung atau daerah itu ada. Jadi berarti sampai sekarang masih aktif ya di sana ya? Masih aktif. Dipegang sama anaknya itu, saudara Nunu Nugraha, anaknya guru silat.
Bapak Bos Asi bisa ke sana silaturahim kalau mau diajar, dia insya Allah mungkin ada waktu, mungkin untuk sekarang kalau mau ke sana janjian aja dulu. Nah kira-kira nih yang mau belajar silat marun ya kan, mungkin silat marun itu kan diajarkan awal-awal hanya keluarga, terus hanya lingkungan satu kampung itu. Berarti ini boleh nih dari daerah mana untuk belajar silat marun? Insya Allah boleh. Boleh. Nah ada gak persyaratan untuk belajar silat marun itu apa gitu? Persyaratannya ya yang penting sih mau niatnya mau memang belajar gitu ya, tidak ada unsur yang lain lah, memang ikhlas lillahi ta'ala pengen belajar dan manut sama guru gitu aja. Jadi untuk kayak Cimande kan ada pertalekannya ya. Iya. Di sana juga udah mulai dibikin kayak begitu, kayak pertalekan. Terus ada, saya pernah lihat di sana yang sekarang udah dikelola sama anaknya, saudara Nunung ini, udah ada kayak kalau mau belajar itu udah ada, harus ada izin orang tua dulu begitu. Kalau anak-anak udah ada izin orang tua, terus ditalek dulu, ada pertalek aja sekarang gitu. Untuk lebih jelasnya sebenarnya kalau mau bicara masalah silat marun kita harus ke tempatnya sebenarnya. Kalau saya ala kadar ibaratnya mendengar dari guru besar, mendengar dari anaknya guru gitu ya, sejarah marun untuk lebih detail dan lebih jelasnya bisa ditanyakan ke pusatnya di sana. Ya mohon maaf kalau ada kesalahan di sini. Masalahnya sejarah silat marun itu tadinya awalnya karena tersembunyi, terus ibaratnya hanya lingkungan tersendiri dengan keluarga dan orang terdekat, jadi tidak banyak yang dikenal sama marun itu. Dan begitupun marun ini kan kita masih ibaratnya masih menyelusuri, karena saksi sejarah yang paling tahu jelas tentang marun itu sebenarnya kakeknya Nunung ini, sudah Nunung. Jadi Wasadel ini guru pertama ini. Jadi, gitu. Mungkin bisa ditanya ke Mang Ukos ini yang sekarang guru besar marun ini. Gitu. Silakan kalau mau ke sana. Iya, soalnya mungkin kali aja nanti kita di sana itu bisa melihat beberapa gerakan. Iya. Ya dari kita juga kan jadi sedikit penasaran nih. Mungkin nanti setelah ini kita akan mau bahas sedikit banyaknya gerakan silat marun. Jadi rahasianya, kekuatannya, kunciannya. Ya ini kunciannya nih. Bagi saya pribadi kayaknya menarik gitu, kuncian di silat marun ini gitu. Jadi perlu kita pelajari gitu ya. Bagi kalian yang ingin mengupas lebih dalam tentang silat marun, kalian harus berkorban datang ke tempat Bogor Barat di sana ya. Bogor Barat berarti masuknya ya. Yang alamat tadi disebutkan, silahkan datang saja. Syaratnya kemauan, itikat baik, dan pastinya ridho dari orang tua. Jadi insya Allah nanti kita atur waktunya untuk silaturahmi ke sana gitu. Nah, jadi kita ini pengennya sih, rencana itu kita benar-benar emang silaturahmi ke banyak pencaksilat yang nggak terekspos gitu kan, banyak tuh. Apalagi kan ya silat-silat yang di kampung itu aja gitu kan banyak sebenarnya yang dan punya sejarah masing-masing gitu. Salah satunya kan silat marun nih, kita baru tahu ternyata dari dulu udah ada gitu kan, tapi karena memang nggak berkecimpung di IPSI aja gitu kan. Kalau IPSI kan emang benar-benar dia lebih ke tanding dan tradisi gitu kan, tanding prestasi dan tradisi gitu. Jadi ya kita ya insya Allah sih punya rencana ingin bersilaturahmi ke beberapa pencaksilat yang nggak terekspos di media gitu kan.
ya kayak silat-silat yang di kampung ini ternyata kan banyak nih silat yang enggak terekspos gitu, kayak silat marun ini kan contohnya kan kita baru tahu nih gitu kan, dan ternyata punya sejarahnya yang keren gitu kan, wanita yang membuka sembara gitu ya, membuka sayembara ya, sayembara, dan nggak ada yang ngalahin gitu kan, wah gokil gitu. Nah keren gitu sejarahnya gitu ya, ternyata emang jawara wanita itu benar-benar jawara gitu kan kalau sekarang kan agak jarang nih gitu. Nah mungkin ya suatu saat nanti kita bisa banyak silaturahmi gitu, salah satunya ke silat marun dan silat-silat yang lain gitu, yang mungkin emang ada beberapa silat yang nggak mau terbuka gitu, yang nggak open publik gitu dan merahasiakan gitu, tapi ya silaturahmi tetap kita jalankan aja gitu ya. Mungkin itu cukup segitu aja kali ya. Ya, mungkin kira-kira nih dari AA, jadi apakah ada pesan-pesan untuk kita semua para pesilat Indonesia, bahkan silat yang ada di dunia ini, apa pesannya untuk kita semua? Pesan-pesan sederhana aja, silaturahim, sholat, sholawat, itu aja bisa dikupas. Luar biasa. Itu simple tapi maknanya luar biasa itu kayaknya ya. Kayak jurusnya dikit tapi nyelekit. Iya, jatuh aja orang. Iya, marun jurusnya dikit tapi nyelekit, pesannya singkat, padat tapi berarti. Amin. Ya mungkin sekian teman-teman wawancara kita ini seputar tentang silat marun. Semoga menjadikan diri kita ini selalu bersemangat dalam melestarikan budaya Indonesia dan selalu bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke, salam santun, salam pesilat. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.